Anda mendengarkan podcast inspiratif Paradigma Oriza, eksklusif di Spotify dan YouTube channel. Oke, udah mulai. Tos dulu lah. Oh iya, oke. Wow. Oke, pagi ini kita kedatangan teman yang spesial. Yang pertama kan orangnya, yang kedua karena ia berhasil bangun pagi hari ini. Ini bro, susah banget nih bro. Kalau minta Danurvan untuk bangun pagi bro. Tergantung orang yang ngajak sih sebenarnya. Oke, kalau cewek cepet ya. Kalau Ori yang ngajak, oke lah. Oke, Bang Gem, terima kasih sudah datang dan sudah bangun pagi. Welcome to the podcast Paradigma Oriza. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nggak usah ngomongin Herlin. Gimana? Pagi ini gimana? Happy nggak? Pagi ini sebenarnya berat buat bangun pagi ya, karena aku memang karakternya semacam semi nokturnal kayak gitu. Jadi orang yang Gimana semi apa? Semi nokturnal. Jadi ada hewan yang hidupnya cuma malam aja sebenarnya. Jadi kebiasaan sih, habit aku memang kebiasaan itu bangunnya siang gitu. Karena memang aktivitasnya banyak di sore sama malam. Nah, gitu. Jadi karena undangan Oriza yang ada podcast Paradigma Oriza ini kayaknya menarik kan untuk diikutin kayak gitu kan. Jadi jarang-jarang sekali. Dan jarang-jarang aja dipanggilan kayak gini. Kenapa tuh? Ya nggak laku lah. Siapa lah ya kan di podcast gitu. Apa tadi semi nokturnal ya? Jadi ya apa itu? Nokturnal itu hewan kayak jangkrik. Dia itu aktivitasnya malam kayak luwak gitu. Luwak. Oh, mereka beraktivitas kelawar malam. Kalau kena cahaya matahari kayak vampir mereka nggak bisa. Oke. Kan ada orang yang percaya dengan teori bahwa manusia berasal dari kera. Ente percaya manusia dari kelelawar. Bagaimana? Nah, Gem, ini kan ente kan tahu kan, aku salah satu fans berat ente. Kenapa aku bisa bilang fans berat? Karena jujur aja, aku kalau di Banda Aceh ini ngopi itu hanya beberapa tempat. Salah satunya yang paling sering itu 90%. Aku ngopi itu di Lauser. Yang pertama kopinya enak, terus yang kedua menarik Lauser ini Gem. Karena aku ngelihat Lauser ini sebagai unit bisnis, tapi ia punya kepedulian terhadap isu-isu lingkungan kan. Ya, kita sering diskusi banyak lah di Lauser. Kenapa sih ente sayang banget sama gajah, harimau Sumatera? Karena yang aku pahami itu adalah ente menyisihkan kan sedikit keuntungan kan ya untuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup dan hewan-hewan. Jadi Lauser ini terbentuk karena inisiatif rasa yang peduli terhadap lingkungan. Terserah orang mau bilang itu gimmick, mau bilang itu jualannya si Lauser agar orang tertarik, ya terlepas dari itulah. Jadi terbentuk itu pada tahun 2013. Kebetulan kan basic aku tuh Mapala ya. Jadi terus orang yang bekerja di bagian konservasi. Aku ngelihat ini aku sebagai manusia yang cuma numpang hidup di bumi ini apa sih yang bisa aku kontribusikan gitu. Nah, dulu mikirnya karena pendapatan nggak ada, kegiatan yang cuma ngikutin orang sambil belajar. Jadi ngelihat ada satu hal yang bisa aku buat, maksudnya aku kerjain, terus kemudian ini bisa untuk dijadikan kontribusi sebagai kontribusi aku lah untuk lingkungan di Aceh. Terpikir, aku suka kopi dan aku dari kecil umur setahun itu di Takengon. Kenapa nggak jualan kopi ya? Terus jualan kopi dengan keuntungan yang sedikit aku sisihkan untuk lingkungan. Jadi bermula dari situ, dari tahun 2013 itu aku mulai untuk kontribusi itu gitu. Sampai sekarang. Itu biasanya hasil dari keuntungan Lauser itu diserahkan kemana kan? Kita nggak ngefloatin ke satu komunitas. Jadi kita biasanya
dari setiap penjualan, kemudian teman-teman yang atau konsumen yang minum di kedai itu sendiri, kita sisihkan 2.500 baik itu per gelas dan pack seperti ini gitu. Lumayan ya. Iya, jadi Americano 13.000 kan? 13.000. Berarti berapa persen? Oh, lumayan itu ya. Iya, biasanya kita ngambil dibulatin di Rp3.000. Oh. Karena kan di Loser itu sendiri kan produksi sendiri, aku ngerosting sendiri, kemudian kita kalau bahasa bisnisnya tahulah kita HPP-nya seperti apa. Karena terus terang aja banyak kali keuntungan. Itu Bang Mulia bikin bukan? Kalau ada Bang Mulia nih, wah ini lu rugi nih. Gitu. Jadi situ ngambil pelan-pelan. Terus kalau ada teman-teman yang buat kegiatan, game ini mau buat kegiatan nih gini-gini, ayolah bantu segala macam. Oke, kita bantu. Jadi berapa ada sisa dari hasil misalkan dalam 1 bulan katakan 1 juta gitu misalnya. Ya udah kita bantu 1 juta. Terus kita juga respon cepat. Jadi kayak misalkan ada gajah mati nih. Kenapa? Oh, si game gajah mati, nangis kok. Konyol kan? Jadi hal-hal dari situ kayaknya ngambil kontribusi tadi terus bantu si gajahnya dalam artian bisa ke para mahot atau si ranger-rangernya. Mahot itu pawangnya gajah lah. Pawangnya gajah, oke. Jadi kita bantu gitu. Ya terserah mereka mau beli obat-obatannya atau mungkin makanan untuk si gajahnya itu sendiri. Setidaknya membantu lah. Iya. Gitu. Tapi memang ente memang suka penyayang binatang ya? Maksudnya memang enggak, aku nggak sayang binatang. Malah aku kalau ada binatang serius. Betul. Jadi podcast loh. Biarin aja. Enggak, memang kayak gini gitu. Maksudnya kalau dia bilang, tujuan untuk artinya begini, ketika ada orang menyisihkan uang, itu kan suatu bentuk pengorbanan kan. Artinya ente harus bangun pagi, roasting, terus jualan, setting toko segala macam. Ini kan sebuah unit bisnis kan. Yeah. Tapi yang membuat aku kagum adalah kenapa ada orang yang mau menyisihkan sedikit keuntungannya itu untuk berkontribusi terhadap lingkungan hidup khususnya gitu. Kalau dalam bahasa ente. Kalau secara maksudnya gini, apa yang melandasi motivasi ente melakukan itu? Aku punya quote yang aku pakai setiap orang-orang tanya itu, apa yang aku ambil dari alam itu harus dikembalikan ke alam. Gitu. Jadi aku kan jualan kopi nih. Yes. Jadi kita punya 7 petani dari 5 daerah di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Jadi itu petani-petani yang komitmen. Yang juga mereka sebenarnya ada kontribusi untuk menjaga kawasan hutan dia. Kenapa gitu? Jadi si kopi ini akan bagus karakternya dengan dia menjaga hutannya. Jadi ada ngomong kalau orang bahasa-bahasa zaman dulu itu ada kayak global warming, kemudian perubahan iklim. Ketika hutan itu dirusak, secara otomatis karakter kopi dan keunikan kopinya sendiri di daerah kita sekarang yang di Aceh itu akan juga terancam, pasti terpengaruh, pasti. Nah, kalau kita jaga hutan, otomatis secara tidak langsung kita juga menjaga habitat si hewan-hewan ini sendiri kan. Oh iya. Jadi istilahnya itu ujungnya. Yang paling penting adalah menjaga si hutannya aja sebenarnya. Kalau dibilang, jadi kok nggak sayang binatang? Bukan nggak sayang, dalam artian bukan terus aku lihat binatang terus aku tembak, aku bunuh. Bukan gitu juga. Tapi dia sudah punya kehidupannya sendiri gitu. Oke. Nggak ada kita juga hutan anteng-anteng aja. Malah ketika kita banyak populasi manusia yang buat hutan rusak kan. Karena kebutuhan dan segala macam. Gitu. By the way, aku baca status Facebook ente kemarin soal burung. Burung siapa tuh? Weza. Jadi ada saat buka-bukaan aja lah. Jadi Gubernur Aceh nih. Oke. Kan dia sering mengkampanyekan soal hutan-hutan Loser, sering mengkampanyekan soal kawasan kita ini adalah apalah hutan yang terbaik, salah satu hutan terbaik di Indonesia gitu. Dan Loser ini merupakan benteng terakhir, kalau bahasa teman kita tuh si Wiza bilang, ini benteng terakhir untuk badak, harimau, gajah, dan orangutan. Itu terakhir nih? Ini benteng terakhir. Dan di daerah yang lain itu nggak ada, yang semua megafauna yang ada di dunia itu cuma ada di kita. Oh iya? Ya terlepas ada Afrika, kemudian ada yang lain ya. Tapi yang ada 4 keunikan satwa yang dilindungi ini loh. Kita punya badak, kita punya gajah, kita punya harimau, kita punya orangutan dalam satu tempat di Loser. Jadi sambil ngopi-ngopi kayak gini lah kemarin. Ketemu teman, dia berkunjung ke rumahnya wakil gubernur yang sekarang ini rumah dinas yang di Gunung Padang.
bilang, Bang Gem, ini ada foto ini gimana nih? Dia bilang gitu. Foto apa? Foto burung. Lihat kan burungnya, mungkin kalau burung-burung biasa oke lah. Ini burung yang dia itu burung rangkong, jenis julang emas, dan dia itu ependik 2. Ependik 2 itu dia hewan yang terancam punah, dan jarang sekali memang hewan yang betul-betul dilindungi oleh negara. Ada hukumnya, ada Burung rangkong memang. burung rangkong, ada undang-undangnya untuk dilindungi. Berarti endemik itu dia memang berasal dari situ ya? Ependik 2. Ependik 2 tuh. Dia kayak yang terancam punah lah. Oke. Hampir dikatakan dia itu memang harus dilindungi kayak jalak Bali misalkan seperti itu. Jalak Bali itu mungkin ependik 1 mungkin ya. Tapi dia endemik khusus di daerah Bali aja. Jadi aku bilang, boleh aku posting nggak? Boleh bang, tapi dirahasiakan. Dia bilang, oke. Dan ini memang bukannya kita mau cari panggung, tapi memang ini nggak betul gitu, nggak sehat menurut aku ya. Secara orang yang bekerja untuk di konservasi ini nggak sehat gitu. Dia pemimpin, kemudian dia memelihara itu, sementara dia mengkoar-koarkan kita harus jaga hutan, habitat, atau gini gajah mati, kita yang sibuk segala macam. Ada burung. Pak Nopanya sendiri nggak tahu itu terlepas Pak Nopa atau siapapun lah, dan itu berada di tempat dia. Itu nggak bagus. Paradigma orang memikirkan dia sendiri buat kayak gitu. Nah, itu nggak baik. Makanya aku nge-tweet dan posting itu di Facebook, aku bilang, alangkah baiknya Pak, ini untuk edukasi lah ke masyarakat Aceh bahwasanya ini dikembalikan aja. Tapi akhirnya burung itu diambil kan sama BKSDA kan? Bahasanya disita. Oh, disita ya? Bahasanya disita, cuman ada sedikit kurang enak aja dalam artian, kami memelihara itu karena ingin melindungi. Sebenarnya itu omong kosong aja kalau sama aku. Jadi itu dipelihara, dipelihara biar dia itu terawat. Lucu kan kita ngambil burung dari alam, kita taruh di rumah dengan alasan kita merawat dia. Tapi aku yakin itu bukan keinginan Pak Nova. Karena setahu aku Pak Nova tuh hobinya main motor gede kan. Iya, betul. Ini pasti ada. Ya, ada yang bilang itu cuman itu hadiah gitu. Ada satu akun yang bilang dia hadiah, dia buat kayak gitu, hadiah. Kemudian dihapus. Nah, orang yang sudah baca-baca itu kan ngelihat, wah ini hadiah, ini gratifikasi apa segala macam gitu-gitu. Oke. Ini sekarang lagi diselidiki nih. Yang orang yang kasih itu. Orang yang kasih itu dan ada banyak kawan-kawan yang di LSM minta Pak Nova untuk diperiksa. Waduh. Wah, itu ya kayak gitu memang konsekuensi kan. Nggak gini, jadi ada yang bilang keluar podcast episode ini kita ditangkap kan? ada yang bilang ini harus diperiksa, jangan ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Asik. Gitu. Kenapa pejabat boleh gitu dengan alasan perawatan kan? Ngomong-ngomong soal satwa liar, ente pernah cerita tentang aku kan pernah nanya sama ente kan, kenapa sih gajah itu harus tetap melestarikan? Kenapa sih harimau itu harus ada gitu? Nanti anak aku kan juga bisa ngelihat dalam bentuk hologram kalau mereka punah misalnya. Tapi yang menarik adalah penjelasan ente bahwa iya, kehidupan mereka juga bagian dari pelestarian hutan ya. Misalnya kayak gajah itu dia injak, dia buka apa. Dia punya fungsinya sendiri. Artinya dia secara makhluk punya fungsi kan. Selain unyu dan lucu di mata ente, mereka juga punya fungsi. Iya, pastilah. Fungsi kan. Nah, itu sih yang salah satu yang buat aku kagum dengan Lauser dan figur Danurvan lah, atau yang lebih kenal dengan Gem gitu. Karena aku lihat nggak ada unit bisnis lain di Banda Aceh yang punya concern hal yang sama, khususnya untuk isu lingkungan gitu. Gem, ceritain dong soal Lauser nih sebelum Lauser sepopuler sekarang. Karena sepengetahuan aku ini logo ini udah ke berbagai mancanegara nih kan orang bawa kan. Dari macam-macam lah. Aku lihat banyak postingan Facebook, terus juga ya terus terang aku juga sering kirim ke beberapa teman-teman di luar Aceh dan mereka kasih komplimen, wah ini kopinya enak. Terus juga mereka suka bahwa ketika mereka minum kopi, menikmati kopi Lauser ini, mereka juga turut berpartisipasi untuk pelestarian lingkungan hidup dan satwa kan. Ceritain lah awal mula gimana ente bangun Lauser sampai sekarang. Yang kayak aku ceritain tadi dari tahun 2013, aku beli mesin roasting nih. Itu mungkin sekitar 5 jutaan ya harganya gitu. Jadi aku buat, kemudian aku bagi-bagi nih ke teman-teman. Aku kasih tes dulu lah. Tes dulu, mereka bilang, kenapa nggak dikomersialkan aja?
dikomersialkan, dijual lah bahasanya kan. Terus kemudian aku terpikir untuk oke, ini dijual, terus bagaimana cara aku untuk berkontribusi kayak aku bilang tadi. Itu pelan-pelan coba dibangun relasi, coba untuk coba berbisnis lah di situ, tapi tidak melupakan kontribusi tadi. Itu ngumpulin uang dari tahun itu. Aku juga kerja di beberapa tempat untuk ngumpulin dana tadi. Hingga akhirnya pada tahun 2016 cukup modal. Ada dua hal utama dalam hidup kan. Ini menikah dulu atau buka usaha dulu saat itu. Dan ente milih buka usaha dulu ya? Milihnya bukan sih, karena gagal nikah aja sebenarnya tahun 2016. Kok kan tahu siapa. Nah, jadi aku mikir, oh yaudah aku buka usaha aja. Karena aku pikir kalaupun aku nikah tahun itu, terus aku mau ngapain? Kerja nggak ada kan? Dan buka usaha dulu. Ini sebagai visual sebenarnya. Aku nggak jualan kopinya. Aku nggak jualan dalam gelasan. Cuman untuk visual aja awalnya. Oh, bubuk ya? Bubuk aja. Jadi orang datang ngopi sebentar, cuman order bubuk aja. Akhirnya berbanding terbalik gitu. Terus pelan-pelan banyak isu, banyak kegiatan-kegiatan. Itu dulu 2013 pertama sekali melakukan penanaman di sekolah-sekolah di Banda Aceh. Oh iya. Itu dengan Tropical Society. Tropical Society. Orang teman-teman dari Bang Boy. Ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dana untuk disumbangkan yang masyarakatnya nih berkonflik dengan gajah, kemudian mereka ngungsi, terus kita menyisihkan sekitar 15-an juta hari itu untuk beli kayak logistik lah. Untuk gajahnya? Ya untuk masyarakat lah. Gajah masa diselimutin kok pun. Jadi ada beberapa banyak kegiatan yang kita bantu. Dari situ pelan-pelan hingga akhirnya si Loser ini terbentuk sendiri bahwasanya ini adalah kopi konservasi secara tidak langsung. Karena setiap pembelian, setiap orang yang datang, orang yang bertanya, kita mengedukasi, kemudian mereka berkontribusi, terus kita menyalurkan. Itu baik dalam periode atau dalam kondisional. Dalam artian misalkan ada anak gajah yang terjerat, butuh langsung segala macam, kita langsung ada ranger yang terluka misalnya gitu ya. Bisa ya, karena kita juga bantu. Kita prioritas sebenarnya ada sama kita manusia. Yang kedua itu adalah lingkungannya sebenarnya. Jadi aksi sosial yang untuk misalkan ranger nih tahun berapa lupa aku, di tahun 2018 atau 2019 awal. Jadi banjir itu di Mila, di PD saat itu. Nah, banyak teman-teman ranger yang rumahnya kebanjiran. Nah, kita bantu. Gitu. Jadi nggak hanya, nih ada satwa, ada hutan rusak segala macam, nggak cuma itu aja jadi itu. Berarti apapun yang berhubungan dengan pelestarian hidup itu menjadi bagian concern ente ya? Iya. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak COVID misalnya. Kayak COVID. Iya, kemarin itu kan ente kan sempat bagi-bagi kopi gratis kan? Kita bagi kopi 5.000-an lebih lah. Itu menghabiskan uang sekitar 57 jutaan. Itu untuk tenaga medis ya? Untuk tenaga medis, relawan, kemudian kayak Satpol PP segala macam. Pokoknya tim-tim yang bekerja untuk di COVID saat itu. Keren. Jadi setiap harinya kita itu mengeluarkan kopi minimal 200 cup. Kalau dihitung 200 cup sehari kan berarti sekitar 2 juta ya. Nah, karena kalau hitungan 10.000 nih, biasanya kan komersialnya itu 12.000-an kan. Jadi setiap harinya dari tanggal 18 Maret sampai 26 April. Kita bagi-bagi. Kita stop, bukan kita nggak mau, memang modal habis saat itu. Karena kan kita jualannya juga stakan, memang lockdown, kita punya jam malam saat itu, nggak boleh terlalu beraktivitas. Jadi kita berharap cuma dari Gojek. Untungnya adalah teman-teman yang kayak Bang Irwan, kayak teman-teman yang lain lah, yang seide dengan kita, ngebantu juga, nge-support. Walaupun cuma buat 2 kaleng susu. Gitu. Ini game tolong dibagiin, terserah lah mau dibuat apa gitu. Ini nanti datang misalnya Bang Irwan datang papup, nggak ada angin, nggak ada hujan, datang ngopi, bayar 1 gelas kopi bayar 1 juta. Alasannya adalah ini untuk kegiatan yang ini tadi loh, kegiatan untuk bagi-bagi kopi.
Nah, dihitung-hitung secara keseluruhan itu 57 juta. Karena sebenarnya itu agak berat, tapi juga disupport dari teman-teman si John di Nyaman ini. Jadi dia bilang, "Bang, sisihkan aja lah 75% gaji kami untuk kegiatan ini." Iya. Itu tim inti kan, karyawan inti. Karyawan kita, dan itu viral di Aceh saat itu. Itu sampai rumah sakit ngasih apresiasi, sampai Nicholas Saputra order kopi, ini duit khusus buat mereka berdua. Oke. Ya si yang kerja ini, si peracik ini kan. Iya. Oke, jadi itu jadi semangat gitu. Itu menjadi membentuk teman-teman yang di Loser juga bukan hanya sebagai pekerja tapi juga ikut ambil andil lah di bagian itu. Ente emang hebat ya. Aku COVID jual warung kopi, ente bagi-bagi kopi gratis. Iya, Paradigma sempat tutup ya saat itu ya, karena sekarang udah dijual kan. Ya. Wow. By the way tadi sempat termention Nicholas Saputra. Kalau nggak salah ente pernah cerita lah bahwa Abang Nicholas yang ganteng itu pernah ingin ini ya ngajak ente ke Jakarta kan? Iya. Boleh nggak cerita itu? 2016 ya. Iya, 2016. Jadi ya 2016, 2017 ya. Jadi udah lama sih sebenarnya Bang Niko ngajakin untuk buka. Ayolah game kita kerjasama nih buka. Sebenarnya ini nggak patut di ngomongin, tapi ya ini sebagai sharing-sharing aja lah. Iya. Jadi buka segala macam. Udah tertarik dengan omset sekian gitu, dengan relasi yang pokoknya dia orang yang menurut aku paling keren ya. Iya. Untuk bisnis juga ya. Bisnis dia memang juga memang oke. Jadi satu hal yang nggak bisa aku tolak itu, nggak bisa aku bantah, izin orang tua nggak ada. Oh ya? Cuman izin orang tua aja. Berarti secara pribadi ente tertarik dengan bisnis plannya, prospeknya dan lain-lain, tapi ente batalin karena orang tua nggak ngizinin. Orang tua nggak ngizinin karena ente kebanyakan. Cute kali ya, udah sayang gajah. Bukan, jadi taat orang tua. Orang tua aku itu di kampung. Yang kadang-kadang keseharian ngumpul dengan teman-teman sebaya dia, itu kemudian cuma nonton yang sinetron. Kebayang ini di Jakarta ini tatoan, jual sabu, ke klub gitu-gitu. Secara orang Aceh ini nanti gimana sholat? Enggak. Ini apa segala macam ini udah hancur. Anu lu kehancur. Ini nggak betul nih segala macam. Janganlah ke Jakarta ini itu segala macam. Tapi kan banyak yang bilang orang tua kan paling paham anaknya. Mungkin orang tua ente memahami ente itu punya potensi ke arah situ. Enggak, jadi apa ya, orang tua punya ketakutan sendiri ya. Terus kemudian karena mikir ini karena orang tua, ya udah. Ente tolak jadi. Aku tolak. Aku bilang dengan alasan itu, Bang. Ini karena orang tua. Jadi kita ketemu sampai 3 kali. Yang terakhir itu di Graffiti dulu. Malam kita pukul jam 1 tuh sama Mas Wip, Bang Hadi dan kawan-kawan. Ada si Teguh hari itu. Teguh Agam. Jadi ngobrolin, saya bilang ini nggak bisa Bang. Aku sampai bilang ke Bang Niko, ayolah Bang kita ke kampung. Abang yang minta izin, mungkin akan lebih meyakini. Wow, tuh heboh kampung ente tuh ya. Tahun Nicholas Saputra. Nggak biasa di kampung nggak tahu di sini. Oh gitu ya? Iya. Ya kan? Ini agak-agak ini teman nggak tahu siapa dia. Oke. Kecuali di kota kan. Gitulah ceritanya. Jadi memang dia juga dibilang patah semangat sih enggak. Sampai sekarang juga kita komunikasi sama Niko, tetap order. Dia ada beberapa bisnis juga yang dia pegang untuk kopi juga tetap order sama Loser. Tapi dia kepingin konsep ini ada di sana. Jadi kayak pusat Loser tuh ada di Jakarta. Tuh, kayak Starbucks lah. Jadi untuk ngebagi-bagi tapi pusatnya itu di Jakarta. Semua produksi segala macam, pabrik ini itu yang di Jakarta. Kepengen dia seperti itu. Tapi ke depan nggak menutup kemungkinan itu bisa dilanjutin ya. Kalau Mang Niko mau lihat ini nanti aku share ke dia. Ayo lah Bang kita kerja sama lagi gitu. Karena udah dapat izin dari orang tua. Udah dapat. Udah. Jadi kita kan sering waktu kita ngejelasin kan bahwasanya di luar itu nggak seperti yang dibayangkan. Wow. Tapi kita punya value yang sama, Gem. Karena aku juga tipe laki-laki yang dengar kata-kata ibu kan. Misalnya, ya aku punya anggapan selagi ibu masih ada, anak laki-laki itu tetap anak laki-laki ibunya gitu. Iya. Jadi kemarin ya ente tahu lah, aku sempat terjun ke politik, lalu segala macam. Bundaku cuma bilang bahwa kayaknya Ori nggak cocok di politik. Gitu. Bunda rasa-rasanya nggak ikhlas Ori terjun ke politik gitu. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa keluar dari politik praktis kan. Karena faktor orang tua juga gitu.
Dan aku yakin itu pasti ada hikmahnya lah kan ya. Ya enggak. Maksudnya artinya Walaupun secara hati nggak masih ya mau. berat. Ya? Secara hati ya seperti ente lah. Aku yakin sekali naluri bis ente, terus juga passion ente di kopi, nolak tawaran yang luar biasa itu kan juga berat kan. Berat sekali berat. Tapi alasannya karena kata-kata ibu itu luar biasa gitu. Dan aku yakin Loser bakal bertambah besar dengan doa ibu. Amin. Gimana, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa promosi ya. Ngopi dulu lah, rokok dulu lah. Ada. Jadi kemarin aku ke warkop ada ular, Gem. Sebenarnya dulu pernah ada ular di Loser itu. Cuman nggak kecil juga, tapi kayaknya bukan itu. Itu dulu waktu musim banjir. Oke. Waktu banjir, yang banjir tahun lalu apa ya? Pokoknya sempat banjir yang di Ketapang itu ini kan. Kayaknya naik ular sawah kayak gitu mungkin. Cuman nggak tahu apa. Cuman di Loser aja gitu loh. Nah, itu dia. Aku heran, maksudnya karena mungkin namanya Loser, ya tematiknya hutan-hutan belantara satwa liar. Mungkin dari situ kan ngeliat apa orang-orang datang itu memang orang-orang yang ya selengean lah kalau bahasanya kan. Aku terus terang aja, Loser itu nggak menjual sekali untuk orang-orang yang pengen konten segala macam tuh nggak. Kita cuma jualan bahwasanya, oke, kalau kau peduli, pengen kontribusi untuk lingkungan, ngopi di Loser. Jadi nggak ada istilahnya, oh ini untuk memberikan si brand personal, itu nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Iya sih, dan aku lihat juga mungkin dengan strategi seperti itu, aku lihat Loser ini punya loyal customer yang ekstrim kan. Sangat ekstrim. Termasuk kan? Termasuk kok. Karena terus terang aja kemarin, jadi kalau setiap kali Loser tutup, 2 hari aja aku stres. Ini kopi di mana ini kan? Ya kan? Tapi itu hebat. Terus juga teman-teman yang kesana juga tidak mesti punya background dari aktivis lingkungan hidup kan? Beragam, ada wartawan, ada pengusaha kan? Ya mungkin mereka juga punya alasan selain juga berkontribusi terhadap lingkungan hidup, kopi juga enak. Kopi Loser itu satu kopi yang enak di Banda Aceh, menurut aku ya. Ya, kalau dibilang kopi enak, aku bilang itu standar sih. Ada yang lebih enak. Kita waduk orang ini. Semua kopi di Banda Aceh itu enak, cuman ya paradigma kita kan menilai kopi itu sugesti kita, terus mood kita saat ngopi. Ya kok sering juga komplain, kali ini kopinya nggak enak game. Itu juga, maksudnya itu juga kesalahan dari tim kan, atau akunya sendiri gitu. By the way, ente sering jadi juri kan? Jadi juri-juri setiap ada festival. Wah, ini sebenarnya berat ini untuk dibicarakan, tapi boleh lah. Iya kan? Sering nggak diundang jadi juri kan? Apa istilah cupping test ya? Juri untuk beberapa event perkopian di Banda Aceh dan Sumatera. Gitu ya? Iya. Jadi sejak tahun 2017 itu terakhir aku jadi juri di Aceh khususnya. Kemudian berapa tawaran di beberapa agenda event-event yang lain aku menolak itu karena pertama pengakuan diri bahwasanya aku nggak seperti orang lain yang punya kapasitas yang baik. Yang kedua itu ini seperti ajang kompetisi yang membuat kompetitor di Acehnya sendiri. Jadi misalkan gini nih, Ori mengikuti event ini menjadi peserta lomba, menang. Orang nanti di 1-6 bulan itu tertuju ke si Ori, bosnya lagi menang. Kemudian nanti muncul orang lain lagi, itu pindah lagi. Jadi menjadi juri itu agak berat pertanggungjawaban baik dunia dan akhirat kan. Iyalah, orang kita menilai orang. Kita menilai orang, kemudian orang yang kita nilai setidaknya harus kita dampingi nih. Kita dampingin biar dia itu tetap konsisten seperti apa yang dia buat, kemudian tetap di atas rata-rata lah dalam bahasanya. Nah, kejadian-kejadian sekarang itu enggak gitu. Jadi setiap melakukan event menang, oke, udah. Besoknya dia balik lagi dengan habit dia, kemudian dia balik lagi dengan standar dia. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Terus aku juga salah satu ketua Aceh Gayman Brewing. Oh iya, komunitas Aceh Gayman Brewing. Nah, itu komunitas yang kita gagas pada tahun 2016. Ini dengan ide, kemudian
visi misi kita adalah untuk sharing. Oke. Kita saling bantu, punya ide seperti apa. Ayo nih sama-sama barengan, rencananya seperti itu. Terus ngelihat aku belakangan ini memang sudah sendiri-sendiri ya dalam artian. Ya aku buka-bukaan aja lah di sini. Tapi itu kayak sendiri-sendiri jadinya. Jadi yang penting aku udah aman, dapur aku berasap, oke. Oke. 2 minggu yang lalu aku mengundurkan diri Jadi dari komunitas itu. Aku bilang bosen, ini komunitas kalian udah nggak sehat. Banyak kegiatan yang tidak ada informasi, sampai terakhir itu ada festival kopi Kutaraja yang di Gedung Amel. Oke. Itu kita di grup nggak ada informasi apapun di situ. Sementara teman-teman yang ikut, teman-teman panitia, kemudian dewan-dewan juri yang terhormat, itu adalah anggota-anggota kita sendiri. Aku bukan apa, kasihan kita. Oke, kita bilang, wah ini cemburu nih, Loser nggak diajak. Sorry, bukan itu. Tuh, bukan itu tujuan kita. Kalaupun Loser diajak, beberapa kali festival kopi dari tahun 2011 tidak pernah Loser mengikut. Kita nggak pernah ikut festival kopi. Kita berpartisipasi iya, tapi tidak pernah ikut. Pertama itu memindahkan di Loser ke sana. Yang kedua itu kan kita punya cost yang lebih kan. Betul. Karena kita jualannya memang stuck di kecil. Jadi aku bilang seharusnya kalian memikirkan teman-teman yang berdampak di COVID kemarin. Banyak teman-teman yang tutup, terus baru beberapa bulan ini bangkit lagi. Sebulan ke belakang bangkit lagi, membuka dengan emperan-emperan kayak gitu, men. Itu kan Ya, maksudnya mereka berjuang lagi kan. Kenapa dengan ada acara seperti ini kalian itu nggak bilang? Sebagai ketua itu aku malu. Menanggung itu curhatan itu, bang kenapa nggak ada informasi, bang kenapa ini kenapa itu, nggak ada ajakan tuh. Posisi aku saat itu aku lagi di Biren. Oke. Sampai orang Biren bilang, bang kok nggak ada informasi nih, wah sok kali orang komunitas sekarang. Aku di Biren, aku tempat kalian. Dan aku nggak ada informasi apa-apa. Teman-teman di Banda Aceh juga sebagian gitu yang anggota kita. Jadi ambil inisiatif keluar, karena ide itu kan nggak seperti itu. Ide membentuk komunitas itu inisiatifnya tuh nggak seperti itu. Gitu. By the way, ente kapan caranya kan? Pengen apa? Ada nggak plan buka cabang, misalnya kayak di Biren, di kampung ente, atau di Takengon, atau di Loksmawe mungkin? Loser karena banyak yang Sebenarnya aku secara bisnis aku sepakat kayak kita ngomong di Clubhouse kemarin. Satu sisi aku sepakat sama si Ori bilang. Tapi satu sisi aku lebih sepakat 80% seperti Dinda bilang, istrimu. Jadi kuatin dulu kakinya, baru nanti untuk menyebar cabang-cabang ini tadi. Tapi Loser kan secara brand udah secara brand, tapi secara manajemen dan finansial, Loser itu belum cukup. Setawadu kali. Gini. Kalau pure bisnis mungkin dari tahun 2018 sudah ada peluang-peluang itu. Cuman kan kalau kita pure bisnis berarti aku kan nggak ada lagi kontribusi kan untuk lingkungan tadi. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak ada lagi kegiatan. Aku cuma plot bisnis. Aku pikir dalam setahun bisa buka 2 cabang harusnya. Misalkan seperti itu. Tapi kan kita Loser ini hidup karena niat kontribusinya. Nah, aku nggak tahu nih, tiba-tiba niat itu nggak ada, bisa jadi Losernya hancur. Oke. Gitu. Karena niat dalam hati, ini kopi ini tahun 2014, aku ada tulis tuh di Facebook, aku harus buka kafe gini. Sampai 2017 tercapai, tapi di dalam itu ada niat. Ini kopi yang aku kontribusikan nanti untuk lingkungan, ini aku kontribusikan untuk ini. Niat itu kan sudah ada kayak apa ya? Kayak niat lah bahasanya. Kalau kita melanggar si janji itu, otomatis kan pasti punya karmanya kan. Konsekuensi seperti itu. Jadi selain kopi, gajah, badak, harimau, dan orang hutan, apa lagi yang membuat ente merasa hidup? Saudaraku. Kalau dibilang merasa hidup, personal branding ente kan sudah kebentuk kan. Kalau kita sebut kata Danurfan atau Gem atau Loser tuh langsung kepala orang tuh terasosiasi dengan ya tadi lah gitu. Tapi kalau dari ente pribadi apa sih hal lain yang membuat ente merasa hidup? Teman-teman sih sebenarnya. Orang-orang di lingkaran. Jadi kayak kadang-kadang gamenya kayak Kodi, apa nih main game ini gini. Tapi kadang-kadang itu yang buat hidup, itu yang buat kayak aku maksudnya aku stres mikirin.
soal bagaimana di rumah, soal bagaimana ini Tapi lagi usaha. ada masalah nggak sama istri sekarang? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak stres. Jangan malah macam-macam. Ini ditonton sama istri habis aku nih. Nggak ada. Jadi kayak pasti punya tanggungan kan. Pasti Iya, punya betul, tanggungan. betul. Kemudian kan istri juga aku fokuskan jangan kerja dulu gitu. Jadi Itu tipikal suami yang istri nggak boleh kerja ya? enggak. Boleh. Istri Aku juga mengiyakan, cuman kan enggak. bukan. Jadi aku mengiyakan silahkan kerja, tapi ngelihat kerjanya. Kayak kemarin kan dia kerja di satu bank, tapi di luar daerah. Oh. Kami kan LDR nih, jadi itu menghabiskan waktu, menghabiskan Iya. finansial juga untuk kayak gitu. Aku lihat dulu, aku bilang lihat dulu kalau mau kerja. Gitu. Jadi untuk saat ini gak usah kerja dulu, biar aku yang tanggung. Oke. Ya pasti kan itu kan punya pikiran sendiri, kemudian tuh. Ini kadang-kadang jumpa kayak Ori, jumpa kayak teman-teman yang lain di Kedai gitu. Itu kayak hidup aja, jadi kayak masalah aku tinggal nih di parkiran. Ya. Begitu aku masuk itu kayak pelong aja gitu, ketawa Fresh, ke TV santai gitu ya. kan tuh. By the way, ente selaku salah satu owner di warung kopi, ini kan sekarang kan marak nih, Gem. Orang-orang yang main game online kan. Dulu sempat happening ya, kita juga dulu lah sempat bulan puasa tahun lalu ya, 4 tahun 2 tahun lalu kita sempat edik main game PUBG terus. Sekarang skater kan. Apa tuh yang ente main sama kawan-kawan tuh? Yang tekan-tekan itu pas skater apa? Skater. Skater itu. Itu annoying nggak buat dari sudut pandang owner? Ketika ada orang datang duduk berjam-jam gitu hanya pesan segelas kopi tapi dia main skater berjam-jam, itu annoying nggak? Pastilah. Mengganggu nggak? Mengganggu sangat. Ya kalau di kedai itu kan yang main itu memang paling teman-teman dan itu mainnya cuma buat kan orang sekarang berjudi ya di situ. Orang berjudi kemudian jual beli chip. Aku bilang di Loser bahwasanya kalian main game apa aja, pertama jangan bersuara. Ya. Yang kedua, ini adalah cuman apa ya bahasanya ya. Hiburan. Pokoknya jangan nampak di konsumen lain. Gimana caranya nih? Kamar mandi mainnya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang baru nih segala macam pengen coba main, kami nggak mainin tuh. Jadi memang dia bawa ini cuman orang-orang yang ketika dia kan ada jam-jam sepi kan. Kalau lagi rame-rame juga ya udah ngobrol. Dan ini bisa sambil ngobrol, jadi nggak mengganggu kayak kita dulu main PUBG nih yang kita fokus ya segala fokus. Wah itu fokus dan ribut-ribut kan sampai tenak-temenak di situ bahasanya. Jadi itu nggak sih kalau ini ya kalau seandainya aku sebutin lah Yudi nih, Yudi lagi Halo Bang Yudi. Yudi lagi heboh-hebohnya nih beberapa minggu ini main sampai waduh ini kok bisa gini kok bisa gitu. Aku bilang men slow. Nasib. Men slow ini nggak kayak gitu bilang Iya. Ini kita main aja enggak. Jangan sampai beli chip, jangan sampai malah terus kalah terus malah marah misalnya seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan paradigma orang ngeliat Loser tuh jangan kayak gitu, malu kita. Jangan jadi game center lah ya. Jangan jadi game center, kau bilang ditulis baliho sekarang game center gitu kan, Loser gitu. Jual beli chip gitu kan. Aduh gitu. Iya. Gitu. Kalau dibilang mengganggu, orang-orang yang ngelihat pasti terganggu juga. Pasti. Karena itu kan nggak sehat aja itu ada di warung kopi sebenarnya. Pastilah. Ini lagi dipikirin bahwasanya gimana caranya menghilangkan ini. Tapi karena kita kan menjaga perasaan teman-teman juga kan. Ada waktu-waktu ini akan bosan secara sendirinya. Karena mereka bukan maniak sekali yang bahasa kasarnya adalah jual beli. Dan itu nggak boleh. Kalau ada kayak gitu, kalau ada yang kayak gitu di situ, terus terang itu nggak boleh lagi Closer. Yang jual beli tadi, jual beli chip. Siapapun. Iyalah, itu kan melanggar ya. Sekarang ditangkap kan? Ditangkap. Pawan MUI Aceh juga itu kan diharamkan kayak gitu. Karena aku bingung juga di mana tuh nikmatnya main skater itu. Maksudnya tekan-tekan itu terus kakek gitu. Enggak ada. Sebenarnya nikmatnya enggak ada. Cuma kalau di tempat-tempat lain kan. Iya. Jadi misalnya kayak aku ke kopi di sebuah warung kopi. Itu mayoritas laki-laki semua dan hening gitu. Hening semua pantengin handphone, klik. Terus tiba-tiba, kakak nong. Itu kan nggak sehat kan? Itu jadi kayak jadi candu lah mereka. Kayak kata Bang Mulia kemarin jadi candu. Bang Mulia juga main. Terus terang, nih Bang Mulia ya kalau nonton, Bang Mulia juga main. Tapi nggak maniak seperti orang-orang main. Bisa kontrol itu sama kayak aku main. Bisa kontrol ya.
minta lu nih bawa putar-putar lu skir, udah putar. Dan dia tuh kalau ada dibagi lagi, tidak diperjualbelikan. Oh, Gitu. Jadi kalau nggak ada ya udah tutup aplikasi, main ngobrol segala macam, gitu. Jadi nggak ada itulah. Si. Kalau bisa sih jangan terinstall itu ya. Ya, aku nggak install aku PUBG sudah uninstall dari beberapa tahun lalu kan, karena memang game ini menyenangkan, apalagi apa ya teman-teman di circle kita juga main game yang sama tuh kan pasti menyenangkan kan. Benar-benar kayak misal kayak PUBG lah, kita bulan puasa itu kita bergadang sampai sahur kan. Wah gila itu. Habis taraweh, ini pencitraan di kita. Habis taraweh langsung Buat grup kan itu kan? buat grup entah siapa kan dari Iya. Iya. Ada orang-orang luar juga. Dari orang luar kita main. Terus ada yang dari Malaysia itu si siapa ya? Oh iya. Siapa tuh namanya? si Bom, Karbum. Si Karbum. Ya. Dan dia udah jadi atlet itu sekarang. Nah, jadi itu menariknya, Gem. Aku melihat bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan bermain game. Yeah. Cuma aku punya prinsip everything you do itu maksudnya gini, setiap hal yang kita lakukan itu harus benar-benar totalitas gitu. Misalnya kalau dia hobinya game tuh menurut aku ya dia harus jadi gamer profesional. Nah, teman-teman harus jadi skater profesional. Ada nggak ya? Kayaknya skater nggak ada. Nggak, kayak itu skater nggak masuk nggak masuk e-sport lah. Itu dia e-sport. Jadi kalau kayak PUBG itu memang itu bukan dikit loh itu biayanya kan. Iya. Nah, kalau ngomongin soal game nih, kita kan nggak berbicara daerah luar kan, kita berbicara daerah Aceh untuk anak-anak mudanya. Aku nggak tahu nih paradigma orang-orang sekarang ketika ada orang yang main game itu, dianggap itu kayak itu keterbelakangan mental mereka. Okay. Mereka itu bisa autis dengan HP. Nah, kita kan nggak tahu nih. Aku nggak bisa bilang bahwasanya orang main game itu salah. Tapi kadang-kadang dia dapat cuan dari main game. Oke. Misalkan dia main PUBG nih, kita nggak tahu nih. Dia juara. Dia juara, dia streaming misalkan, streaming. Kayak main Mobile Legend misalnya. Ada anak-anak Aceh yang main Mobile Legend itu kayak anak Aceh main Mobile Legend itu yang anak Biren atau anak mana tuh gitu. Masuk di apa sih namanya? Ada grup besar. Dia masuk di situ. Dan dia itu anak Aceh. Ngomong aja nggak bisa. Maksudnya untuk ngomong di publik ya. Nggak bisa dia. Tapi dia anak Aceh. Dan dia itu pendapatan dia selama sebulan itu bisa 30 juta men. Wow. Dengan bermain dia nggak kuliah lagi, dia cuma jadi tim dari situ. Waduh. Dia pendapatan per bulan itu kayaknya impian semua orang ya, melakukan satu hal yang mereka Bigtron ya, timnya Bigtron. Bigtron. Oke. Itu kan ada di PUBG, ada di ini kan. Dia masuk di situ kalau nggak salah aku. Aku yang bilang itu teman-teman di Kede, si John. Dia bilang dia kan si John itu yang barista di Kede, dia itu pernah peringkat teratas Aceh nomor 1. Masa? Iya, Mobile Legend. Bisa sebulan dia peringkat atas. Kalau kita tuh main di PUBG Conqueror, dia paling atas itu intinya. Si John itu Mobile Legend. Nah, dia itu nggak maniak seperti orang main game itu sampai beli skin, sampai ini, sampai itu. Dia? Karena dia finansial dia juga nggak ada. Dan dia main karena memang main. Talent, bakat. Bakat dia bukan karena hobi. Kalau hobi kan walaupun nggak ada bakat dia main terus nih. Ada jam waktu bangun tidur, mau tidur segala macam begadang ini dia main terus. Kalau si John nggak. Dia main ketika pertama lagi sepi, kemudian memang lagi nggak ada kerjaan gitu-gitu kan, atau lagi libur. Dia main ambil waktu main, kemudian sebentar udah. Tapi dia bisa peringkat atas terus gitu. Hari itu, ini mungkin karena sudah aktif di kedai-kedai kopi, jadi kan sudah ini kan, maksudnya sudah jamnya udah lebih sibuk lah ya. Berarti nanti kalau aku pesan kopi di Loser, kalau kopinya agak lari, aku salahin si John mungkin begadang malam gitu kan. Ya makanya kadang-kadang itulah kita nggak bisa mengklaim ya satu orang bahwasanya orang yang main game itu nggak sehat sebenarnya. Nggak bisa gitu juga. Iya benar. By the way, nanti sudah married kan? Sudah. 2018 married ya. Usia berapa tuh? 86. Berapa ya? 32 mungkin ya. 32 ya. 32. Sekarang sudah ada si kecil atau belum ada. Sempat gagal sih kemarin tahun lalu ya. Maksudnya sudah hamil kemudian belum rezekinya kan, jadi keguguran gitu. Oke. Aku bilang sama istri sabar dulu. Take your time, santai lah.
liburan-liburan dulu gitu. Tapi istri ya tetap si kekeh ini harus terus berusaha. Oh, Aku pasti. suruh berhentiin rokok gitu-gitu. Hmm. Ya ini pelan-pelan lagi bertahap gitu. Bangun pagi juga. Bangun pagi olahraga. Iya, olahraga, jangan begadang. Ini semenjak ada Clubhouse aku mulai begadang lagi. Ya minimal sampai jam 1 kan. Jam 1 aku udah close mic. Jam 1. Semalam jam berapa? Enggak, jam 1 udah close mic loh. Oh iya? Jam 1 sekarang. Itu karena faktor istri larang kan? Iya sih. Iya. Jadi waktu itu aku sempat undang juga di podcast ini ya ngebahas soal Clubhouse kan. Vira dia seorang psikolog lulusan UI sekarang berpraktik di Banda Aceh. Kemarin juga kita ngobrol, wah Clubhouse ini juga nyita waktu kan. Malam bergadang terus pagi-pagi karena kurang tidur jadi kita merasa kurang semangat dan nggak produktif lah. Seru juga tuh. Tapi by the way ini jadi ngomong soal topik kemarin nih. Tapi di Clubhouse misalnya kan, ente misalnya penggiat kopi, orang yang punya passion di kopi, terus juga orang yang concern di di isu-isu lingkungan hidup. Ketemu juga kan dengan orang-orang yang seperti itu di Clubhouse kan? Aku banyak 100% maksimal sekali men. Ya, itu dia. Mungkin nggak 100%, 99%. Clubhouse itu adalah ruang untuk aku kenalan orang-orang yang baru, kemudian orang-orang yang nggak aku tahu, dan dia kadang-kadang expert, walaupun dia nggak expert di kopi, tapi dia banyak sekali room-room yang expert di bisnis. Okay. Jadi kayak F&B, aku mengenal kata-kata B2C, business to consumer, kemudian B2B, business to business gitu. Okay. Jadi ngebuka wawasan aku kayak ini adalah wawasan yang baru gitu. Ini rule yang selama ini aku ngikutin, karena kan kalau kita ngikutin seminar-seminar seperti itu kita bisa menghabiskan uang katakan 1 jutaan untuk ngikutin seminar-seminar kayak gitu. Ini free lagi. Ini free. Kita bisa tanya jawab di situ, naikin audiens, kemudian kita tanya ini seperti apa pengembangan bisnis. Jadi ada satu pernah itu ngebahas soal kopi dangdut. Kopi dangdut itu bukan, kalau di sini kan kopi dangdut pernah tersebut kayak kopi-kopi ganja gitu. Oke. Jadi aku masuk ke situ, ternyata mereka lagi ngomongin tentang ide terus bisnis masa depan. Cuman judulnya aja yang beda kan. Ada yang tanya gini, Bang, bisnis kopi susuan itu gimana sekarang? Dan itu dia bertahan berapa lama? Mereka bilang tahun 2023 kopi susu itu akan redup dengan sendirinya. Itu kopi-kopi yang manis-manis itu ya dalam cup. Kopi yang kayak kopi-kopi susu yang aren segala macam. Karena orang-orang akan sudah mulai terbiasa nanti dengan itu dan itu tidak menjadi satu kebutuhan khusus setiap harinya. Kayak dulu boba. Yes. Misalkan mereka itu akan hilang pelan-pelan, sempat happening kemudian hilang gitu. Dia bilang. Nah, jadi dia nggak berbicara tentang ini yang mana bertahan, ini yang mana menu yang tren, itu mereka nggak bilang. Mereka bilang seperti ini, ada calon menu yang healthy food, dia bilang. Apa tuh? Healthy food itu kayak, misalkan aku yang jualan kopi nih, kopi itu diracik dengan bahan yang khusus, dengan penelitian yang khusus. Iya. Itu bisa menjadi tren di saat selepas pandemi. Karena orang udah mulai sadar diri dengan hidup sehat, sadar diri dengan menghindari yang ya kayak orang-orang yang dulu sering kumpul ngabisin waktu duduk ngerokok segala macam. Sekarang orang udah mulai olahraga, terus kemudian minum makanan yang sehat. Itu akan menjadi tren nantinya. Nah, karena itu nggak akan putus. Jadi lifestyle ya. Jadi lifestyle. Pusat-pusat gym sekarang sudah banyak yang penuh, dia bilang. Targetin ke situ, dia bilang. Jadi ngebentuk itu. Dia nggak bilang menunya itu apa-apa aja. Cuman aku dibuka wawasan, ini ide yang baru gitu loh. Misalnya kopi tetap kopi susu, tapi disusu dengan susu kedelai misalnya. Diganti dengan susu kambing atau apalah yang itu proteinnya lebih bagus, semua unsur gizinya juga akan lebih baik biasanya kan daripada pakai susu yang kebanyakan creamer atau gula seperti itu dia bilang. Nah, itu kan membuka wawasan. Jadi Clubhouse itu nggak
nggak cuma sebatas kita ketemu teman baru, kenalan ini itu. Ganggu cewek, Ganggu cewek. Dengar ya istri aku tuh. Jadi bermalam-malam di clubhouse itu sebenarnya kita sharing informasi kan. Sharing informasi kan. sangat positif sekali. Makanya Transfer knowledge, sharing informasi, ketemu networking baru di situ kan. Jaringan satu lagi. Iya. Aku ketemu jaringan situ yang kita belum closing. Tapi udah mulai ada pendekatan yang bagus. Jadi akan ada B2B, business to business. Wow. Itu kayak misalnya, oke, aku ngambil green bean atau aku ngambil roasted bean. Nanti kita bagaimana nih? Ini kita lagi komunikasikan lewat WA dan ini. Yang udah dapat itu yang di Medan. Itu yang dari Kak Ina itu loh. Oke. Itu yang dapat di Medan. Satu kedai kopi yang berpotensi sekali untuk B2B, business to business gitu. Wow. Itu di Clubhouse. Ketemunya di Clubhouse. Ya. Oke, men. Aku pikir nih asik pembicaraan, cuma si Anggi pasti ntar dia bilang panjang. Nanti kita buat, tapi aku pengen denger lah harapan ente soal Aceh. Ente kan salah satu putra terbaik Aceh nih. Apa harapan ente soal Aceh nih? Terserah lah. Maksudnya apa yang membuat apa yang menjadi kekhawatiran ente, apa yang menjadi harapan ente di Aceh? Kalau selain tadi soal diusut soal burung langkong tadi. Kalau aku ya, maksudnya yang orang-orang yang mungkin berpotensi kemudian masih usia muda ya, masih 20-an gitu. Terus siapapun lah orangnya, terlepas dia sudah berpengalaman atau enggak, kita nggak bisa untuk kayak mana keinginan yang ada di kepala kita, tapi minimal kita berkontribusi aja, itu baik dari segi apapun ya. Oke. Tapi kita berkontribusi, baik itu yang sosialnya, misalnya kayak aku yang untuk konservasinya, ada inisiatif menunjukkan ke orang bahwasanya anak-anak Aceh ini juga bisa up di Indonesia dan di mata dunia. Walaupun banyak juga anak Aceh yang sukses baik karir dan brand personalnya, tapi jangan viral dia karena hal-hal yang nggak penting. Ya, nggak harus pakai bodyguard lah bahasanya. Kok ke situ lah? Tapi dia itu maksudnya itu bisa jadi maksudnya ini anak Aceh yang beda dari yang lainnya. Gitu. Jadi kalau dia viral, dia tuh punya value yang bisa inilah ya. Kemudian ada orang-orang, aku ingin walaupun ini bisa dikembangkan atau enggak, ingin anak-anak itu jangan menjadi lebih baik dari yang baik, itu kayak kata Panji ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita mengikuti satu brand personal, kita akan lebih baik dari dia. Kita sama brand personal, tapi minimal kita lebih beda aja. Menurut itu kan lebih bagus, lebih sempurna sih seperti itu. Jadi kalau aku ngambil motivasi kayak ulang sekali lagi, apa yang kita ambil dari alam kembalikan lagi ke alam. Jadi makanya itu juga menjelaskan kenapa Loser berbeda ya konsep itu juga coffee shop lain. Kalau yang lain sibuk dengan dekorasi, kursi yang bagus segala macam, Loser lebih ke value-nya ya. Lebih ke value. Kemudian kita nggak tahu akan terjadi bencana alam, kita nggak tahu di masa kayak COVID sekarang ini. Setidaknya pemikiran kita komitmen aja. Yes. Oke, silakan memiliki ide-ide, silakan mengikuti ide-ide seperti yang lain. Tapi ada satu konsep yang ketika di suatu saat punya waktu yang kadang-kadang nggak bisa kita tebak, kita bisa bertahan. Jadi ada konsep yang, ketika pandemi orang tutup segala macam, kita masih bisa buka. Nyindir lah. Enggak. Jadi oke, silakan kalau punya uang buka konsep yang bagus segala macam, oke. Tuh. Tapi yang aku tangkap dari interaksi kita sehari-hari maupun mungkin di sini juga teman-teman lain bisa ngelihat lah, ente kan antusias bicara kopi, bicara hidup gitu kan. Ente antusias karena ente melakukan apa yang ente sukai, ya nggak? Yeah. Apa yang ente cintain, gitu. Yeah. Sama nih seperti podcast ini gitu. Aku juga buat podcast, ente tahu lah, aku orangnya suka ngobrol, suka ketemu dengan banyak orang, suka mendengar perspektif-perspektif lain. Bahkan teman aku tuh bilang, Ri, itu cobalah undang
selebgram ke segala macam, iya nanti akan diundang gitu. Karena menurut mereka itu harus kejar traffic, kejar viewers, subscribe segala macam. Lalu aku bilang enggak, ini bukan itu tujuan utamanya. Karena aku suka aja ngobrol. Aku suka ketemu dengan orang baru, dengar cerita-cerita baru, perspektif-perspektif baru gitu kan. Jadi ketika kita melakukan apa yang kita cintai, itu nggak ada beban sama sekali gitu. Makanya tadi ketika ini ada asbak, ada ini, dah ini ya seperti ini gitu. Bisa ngerokok kan sambil podcast. Ya, bisa ngerokok gitu. Seperti Loser lah. Loser kan tampil dengan apa adanya. Kan? Tapi orang juga datang dan karena itu dianggap unik gitu. Ada diferensiasi di situ kan. Ya kan? Oke. Kita mau ngobrol lagi? Apa sambung di warung kopi Loser ya? Thank you nih, Loser sudah support Paradigma Oriza. Ini kalau mau pesen gimana? Oh enggak, jangan iklan. Oke, Gem, ini kita nggak ada closingan, nggak ada 1, 2, 3 shut the door, nggak ada. Terima kasih banyak sudah bangun pagi dan sudah hadir di podcast Paradigma Oriza. Sukses terus, Gem, buat Losernya. Thank you. Dan semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, hutan apa tadi? Loser menjadi benteng terakhir 4 spesies kunci tadi ya. Aku pelan-pelan karena sering berinteraksi dengan aktivis lingkungan udah mulai ini ya, 4 spesies kunci. Nanti kan teracuni kan untuk mencintai gitu kan. Iya, tapi sejujurnya aku nggak ini terakhir ya. Sejujurnya aku tuh suka heran dengan teman-teman aktivis lingkungan hidup. Jadi bumi ini kan usianya sudah jutaan tahun kan. Masa rusak gara-gara plastik? Oke. Anda mendengarkan podcast inspiratif Paradigma Oriza. Eksklusif di Spotify dan YouTube channel